Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun pembahasan dari video kali ini yaitu tentang Undefined Modeling Language. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Andi Gamma Bernarsa selaku tersendiri dengan NIM S1S119-017. Kemudian yang kedua ada Muhammad Tajir Rasad dengan NIM S1S120-013. Kemudian ada Alif Anugrah dengan NIM S1S119-045. Kemudian ada Muhammad Amhar Rayadin dengan NIM S1S120-037. Kemudian ada Wadianti dengan NIM S1S119-083. Pada kali ini kami akan menjelaskan yang pertama tentang UML, yang kedua tentang use case diagram, yang ketiga tentang kelas diagram, dan yang terakhir tentang activity diagram. Jadi apa itu UML? Nah, untuk membuat suatu aplikasi kita memerlukan suatu permodelan. Jadi permodelan itu sama halnya dengan perancangan. Bedanya permodelan sendiri itu merupakan bentuk dan implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu rancang bangun ke dalam sebuah gambar visual yang berbentuk diagram. Jadi UML ini atau Undefined Modeling Language merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Boch, Rambaud, UMT, dan Jacobson. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Jadi UML itu diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal ini termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Jadi tujuan atau fungsi dari penggunaan UML itu yang pertama dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Kemudian yang kedua dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Yang terakhir dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Kemudian fungsi lain dari UML itu sendiri yaitu menyatukan informasi-informasi yang terbaik yang ada dalam permodelan yang kemudian berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Jadi jenis-jenis UML sendiri itu yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada kelas diagram, yang ketiga ada activity diagram. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah suatu proses interaksi yang saling berkaitan antar sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user atau suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Adapun tujuan dari use case diagram adalah satu, untuk memetakan kebutuhan sistem. Kedua, untuk merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Dan ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Adapun untuk fungsi dari use case diagram adalah satu, dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem. Kedua, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Dan untuk manfaat dari use case diagram adalah satu, untuk memudahkan hubungan dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Dan kedua, biasanya itu digunakan untuk verifikasi. Adapun untuk karakteristik dari use case diagram sendiri adalah satu, use case merupakan interaksi atau dialog antar sistem dan pengguna atau aktor. Kedua, use case bisa mempunyai sebuah perluasan. Dan ketiga, use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran aktor yang lain. Dan keempat, use case class mempunyai objek yang disebut dengan skenario. Dan berikut adalah simbol dari use case diagram. Di sini ada 6. Yaitu aktor, generalization, terus include, association, system, dan juga use case. Dan berikut adalah contoh tentang use case diagram tersebut. Di sini adalah contoh aplikasi kernel
Kuliner Banjarnegara. Sekian penjelasan dari saya tentang use case diagram. Baik, selanjutnya saya Muhammad Amharayadin dengan NIM S1S12037 akan melanjutkan pembahasan mengenai UML, kali ini mengenai kelas diagram. Jadi, kelas diagram ini adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Jadi, kelas diagram ini disebut dengan diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Jadi berbagai komponen ini dapat mewakili kelas yang akan diprogramkan, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Selanjutnya untuk fungsi kelas diagram ini, yaitu fungsi utamanya adalah untuk menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Selain itu juga ada fungsi-fungsi lain. Yang pertama untuk menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem, kemudian untuk memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, serta dapat digunakan bisnis analis untuk membuat model sistem dalam perspektif yang bisnis. Oke, selanjutnya keunggulan-keunggulan dari kelas diagram ini. Jadi kelas diagram ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya mampu mengilustrasikan model data untuk sistem informasi, terlepas dari apakah model data tersebut rumit atau sederhana. Selanjutnya memberikan gambaran umum mengenai skema aplikasi dengan lebih baik, lalu membantu menyampaikan secara visual kebutuhan spesifik apapun dari suatu sistem, dan menyebarkan informasi ke bisnis. Dan keunggulan yang terakhir yaitu menyediakan deskripsi implementasi independen dari tipe yang digunakan dalam sistem untuk kemudian diteruskan antara komponen-komponennya. Jadi ini merupakan keunggulan-keunggulan dari kelas diagram. Nah, adapun untuk komponen dari kelas diagram, yang pertama itu ada yang disebut dengan komponen atas. Komponen atas ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan baik dalam pengklasifikasian ataupun dalam objek. Kemudian yang kedua ada komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan instance tertentu dari kelas. Selanjutnya komponen bawahnya. Bagian dari komponen bawah ini menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format datar, sehingga setiap operasi mengambil barisnya sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Dan yang terakhir ada komponen tambahan. Nah, jadi komponen tambahan ini ada beberapa. Yang pertama ada kelas. Kelas ini yang mempresentasikan objek atau sekumpulan objek yang memiliki persamaan struktur. Yang kedua ada signal, yaitu simbol yang mewakili komunikasi sinkron satu arah antara objek yang aktif. Kemudian komponen tambahan yang lain yaitu tipe data yang terbentuk dengan melakukan pengklasifikasi yang menentukan nilai data. Tipe data ini dapat menghasilkan tipe primitif dan pencacahan. Lalu komponen tambahan yang selanjutnya yaitu interface. Interface ini merupakan sekumpulan atribut yang mendefinisikan sekumpulan perilaku yang kohesif. Kemudian ada juga komponen yang bernama enumeration, yaitu yang menggambarkan tipe data yang ditentukan oleh pengguna. Lalu ada juga objek, adalah item yang ditambahkan ke dalam kelas diagram untuk mewakili contoh konkret atau prototype. Dan yang terakhir ada artifacts, yaitu elemen model yang mewakili entitas konkret dalam sistem perangkat lunak. Ini merupakan komponen-komponen yang menyusun dari kelas diagram. Nah, ini merupakan contoh kelas diagram. Yang pertama, penerapannya dalam sistem manajemen sekolah. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan yang kedua ada contohnya yaitu pada kelas diagram dalam sebuah sistem anjungan tunai atau dalam ATM. Nah, jadi demikian materi mengenai kelas diagram.
Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudeyanti, NIM S1E1 19083. Baik, saya akan melanjutkan video dari teman saya mengenai materi aktivitas diagram. Dapat dilihat di slide, aktivitas diagram dalam bahasa Indonesia yaitu diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram mestinya digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram state. Diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sequential yang kompleks dengan proses paralel. Materi selanjutnya yaitu tujuan activity diagram. Yang pertama yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Yang ketiga, merupakan metode perancangan yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu mengetahui aktivitas, aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kanudra, NIM S1E1 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen activity diagram. Di sini terdapat beberapa komponen dari activity diagram. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada start point. Start point atau initial state ini merupakan lingkaran hitam kecil yang biasanya digunakan untuk menandakan status awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Yang kedua itu ada activity atau aktivitas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian itu ada decision atau percabangan. Decision ini merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang dimiliki ini memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Kemudian itu ada synchronization ini. Synchronization itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu fork dan join. Fork itu percabangan atau yang digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi aktivitas atau action atau aksi secara paralel. Kemudian itu ada join. Join ini digunakan untuk menghubungkan kembali aktiviti atau aktivitas dengan aksi secara paralel. Kemudian itu ada merge. Merge ini menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Kemudian itu ada swing lanes. Swing lanes ini memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Kemudian ada transition. Transition ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Dan terakhir ada notasi akhir atau end state, di mana notasi akhir ini digunakan untuk mendapatkan proses tersebut berakhir. Kemudian pada UML notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol mata satu. Selanjutnya hal-hal yang harus disiapkan untuk membuat activity diagram. Yang pertama itu harus memulai dengan node awal untuk start atau titik awal. Kemudian yang kedua itu tambahkan partisi jika itu memang relevan atau untuk analisis yang akan dibuat. Kemudian itu buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Dan selanjutnya tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Kemudian setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke forks, joins, decision, dan merge.
Kemudian tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkannya kembali dengan merge. Selanjutnya itu ada menambahkan forks dan join jika aktivitas yang dilakukan itu secara paralel. Dan yang terakhir itu akhiri proses dengan notasi akhir atau end state. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.